Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum Bu, bolehkah saya mengganggu waktunya sebentar? Waalaikumsalam Pak Handoko. Mari silahkan masuk Bapak, silahkan duduk. Terima kasih Bu Dia. Bu Dia sedang tidak ada pekerjaan kan? Bisa saya ganggu ya? Tidak Pak, tidak ada yang mengganggu. Mari silahkan Pak. Oke, Alhamdulillah. Boleh saya duduk Bu? Monggo, silahkan Bapak duduk di sebelah sini. Oke, terima Nah, kasih Bu. ya, Pak Handoko bagaimana kabarnya? Alhamdulillah atas doa Ibu, saya dan keluarga dalam kondisi sehat Ibu. Oke, masih Ibu, semangat ya Pak Handoko siang ini? semangat Bu, walaupun sudah jam 3 tetap harus semangat demi anak-anak kita semua. Ibu kabarnya gimana? Sehat juga? Alhamdulillah, sehat Pak. Setelah kemarin 1 minggu ada acara di luar kota, Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Handoko, adakah yang bisa saya bantu, Pak? Alhamdulillah ada Ibu. Jadi begini Ibu, seperti yang saya kemarin sampaikan di ruang guru, bahwa saya ingin melakukan konsultasi terkait dengan masalah yang saya temukan di KBM saya. Oh, baik, Pak. Ya, jadi hari ini kita di sini itu akan menggali lebih dalam lagi permasalahan yang Pak Handoko hadapi dalam kegiatan belajar mengajar ya. Iya Bu. Ya, terus apa yang nanti akan kita capai dari pertemuan hari ini, Pak? Jadi gini Bu Dia, eh, saya berharap akan ada sebuah solusi terkait dengan masalah yang saya hadapi di KBM, sehingga ke depan akan ada peningkatan dalam saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Demikian Ibu. Kemudian eh, di KBM saya ini kan mengajar di jam ke-6 sampai dengan jam ke-10 Ibu, kemudian mapelnya adalah produktif. Nah, dan waktu saya mengajar itu melewati waktu istirahat dan bersamaan dengan ibadah sholat zuhur. Nah, di sini saya selalu menekankan kepada anak-anak yang saya ajar untuk sholat berjamaah di masjid kita. Namun, ternyata jumlah anak yang sholat berjamaah itu jumlahnya belum maksimal, Ibu. Kemudian, tujuan saya menyuruh mereka untuk sholat berjamaah ini adalah untuk menumbuhkan sifat religius pada diri anak-anak. Karena menurut saya, jika karakter ini dapat dimiliki oleh setiap siswa, maka karakter yang lain dari karakter profil pelajar Pancasila ini akan tercapai semua. Dan tujuan dari pertemuan ini, kita akan mencari solusinya di bawah bimbingan Ibu sebagai pimpinan kami. Demikian Ibu. Oke, baik Pak. Berarti permasalahan Bapak itu cukup menguras energi dan pikiran ya ini. Iya, iya Bu. Mari, mari Pak, kita sama-sama temukan solusi dari permasalahan Bapak. Nah, Pak Handoko, menurut Bapak, apa penyebab dari anak-anak itu eh, belum seluruhnya mengerjakan sholat zuhur berjamaah? Iya, Bu. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang bisa saya temukan terkait dengan masalah yang saya temukan tadi. Yang pertama adalah mereka belum terbiasa sholat berjamaah di rumah dan kurangnya pengawasan dari saya. Karena selama ini saya hanya meminta mereka, kemudian saya melakukan sholat jamaah sendiri. Kemudian eh, saya tidak dalam kondisi mendampingi mereka di masjid. Demikian Ibu. Oke, kalau begitu, apakah menurut Pak Handoko kita itu masih punya peluang untuk memperbaiki hal tersebut? Saya pikir masih Bu. Bahkan peluang itu besar jika dikerjakan bersama-sama. Maksud saya, jika sekolah ini secara sistemik bisa membuat sebuah kebijakan terkait dengan pembiasaan anak-anak melakukan kebiasaan sholat berjamaah di masjid.
Oke, baik Pak. Nah, terus ini menurut Pak Handoko sendiri, posisi kita saat ini itu ada di skala berapa untuk mencapai tujuan tersebut jika skalanya kita buat dari rentang 1 sampai 10, Pak. Baik, Bu. Menurut saya, posisi kita saat ini ada di posisi 6, Bu. Karena yang saya amati, ini kelasnya karena kelas kecil belum bisa mewakili seluruh populasi yang ada di sekolah kita, namun bisa saya terjemahkan ini menjadi perwakilan dari mereka. Kita ada di posisi nomor 6 karena jumlah anak yang belum sholat berjamaah saya perkirakan di kisaran 40% itu. Oke, baik. Adakah hambatan atau gangguan yang menghalangi dalam mencapai tujuan tersebut, Bapak? Iya, Bu, ada. Mohon maaf, Bu. Menurut saya, pertama, tempat sholat atau masjid yang kita miliki tidak memadai dan waktu istirahat yang kurang. Maksud saya, masjid yang kita miliki itu kan luasnya kurang, Ibu. Jadi untuk menampung anak kita sejumlah 1.600 siswa secara bersama-sama kan tidak memungkinkan. Jadi perlu dilakukan sholat berjamaah secara bergelombang menjadi beberapa tahap dan ini membutuhkan banyak waktu. Yang saya ketahui saat ini terjadi kurang lebih 3 sampai 4 gelombang. Itu pun tidak semua anak mengerjakan sholat. Nah, waktu yang dihabiskan ini akan menyita waktu anak yang tersedia hanya 30 menit yang mereka gunakan untuk makan siang. Dan ini menyebabkan mereka males untuk antri dan makan siang. Demikian, Ibu. Lantas kira-kira apa solusi yang akan Bapak lakukan dari permasalahan tersebut, Pak? Eh, Menurut kami, ini juga ada beberapa hasil dari ngobrol dengan teman itu, ada beberapa solusi, Bu. Yang pertama nih, Bu, kita bisa memperluas masjid kita loh, Bu. Misalkan Ya. kita tambahin luasannya. Yang kedua, saya juga bisa mengawasi anak dan melakukan presensi untuk memaksa mereka sholat berjamaah. Dan ini menjadi bagian dari penilaian karakter mereka. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu mungkin mewacanakan menambahi waktu istirahat mereka menjadi 45 menit sehingga waktu yang tersedia itu lebih luas untuk mereka melakukan sholat berjamaah secara bergelombang dan makan siang. Itu, Ibu. Hmm, baik, Pak. Idenya sangat bagus, Pak. Kemudian, apakah strategi yang akan Bapak lakukan untuk menghadapi ini semua? Saya pikir dengan mengawasi mereka sholat berjamaah dan melakukan presensi kehadiran sebagai penilaian karakter dan kemudian menambah durasi waktu istirahat mereka, itu menjadi hal yang paling realistis, Ibu, dibandingkan dengan menambah luasan masjid yang relatif memerlukan waktu lama. Dan tentunya ini akan lebih mudah kalau kita kemudian berkoordinasi dengan pihak WKS sarana prasarana dan WKS kurikulum terkait dengan pembagian jam belajar mengajar. Demikian, Ibu. Ya, kapan rencana Pak Handoko akan memulai melakukan hal tersebut? Kalau diizinkan, mungkin mulai minggu ini, Bu, akan mulai kami koordinasikan dan mulai kami terapkan. Gitu. Baik. Pak Handoko semangat sekali ya. Nah, Iya, oke, iya. saya sangat mengapresiasi sekali dengan semangat Bapak ini. Nah, bagaimana ukuran keberhasilannya nanti, Pak? Hmm, kalau menurut saya, ketika setiap guru mapel, tentunya yang muslim, Bu, ya, nanti Ya. mampu mendampingi dan melakukan pencatatan kehadiran bagi anak-anak yang mereka ampuh untuk sholat berjamaah, terus prosentase anak yang mengikuti sholat berjamaah itu meningkat dan bahkan mencapai 100%, maka dapat kami sampaikan bahwa program itu menjadi berhasil. Dan satu lagi, ada penambahan waktu istirahat dari 30 menit menjadi 40 menit. Mungkin itu, Bu. Oke, baik. Lantas bagaimana?
komitmen dari Pak Handoko sendiri untuk mencapai tujuan tersebut? Insya Allah saya akan selalu berkomitmen Ibu, agar rencana ini bisa berhasil, masjid selalu penuh dengan anak-anak yang berjamaah, anak menjadi insya Allah lebih berkarakter, dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat indah bagi suasana di SMK kita. Baik, Pak Handoko, dari permasalahan yang Bapak kemukakan tadi, kita itu sudah bisa menemukan solusi lain dari Bapak. Antara lain tadi Bapak akan mengawasi anak-anak berjamaah, kemudian Ya, ada penambahan waktu istirahat ya, kalau selama 15 diizinkan, menit. ya, Nah, itu adalah solusi yang sangat luar biasa sekali, Pak. Semoga dengan solusi ini dapat menjadikan Pak Handoko itu selalu bersemangat dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. terima kasih. Selamat ya Pak, Bapak Terima sudah kasih. menemukan solusi dari coaching siang hari ini. Terima kasih, Ibu. Kita harus yakin. Yang pertama tuh kita harus yakin bahwa setiap usaha itu akan berhasil dengan dukungan dari semua pihak. Jadi dari Pak Handoko sendiri, dari rekan-rekan Pak Handoko, dari saya sebagai kepala sekolah, dan yang utama juga dari peserta didik Pak Handoko. Nggih, Nah, ke depannya saya akan memantau progres dari rencana Bapak tadi. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan kegiatan belajar mengajar yang kita laksanakan, yang Bapak ampu itu bisa menjadikan anak-anak kita semua memiliki karakter profil pelajar Pancasila nggih. sesuai harapan kita semua. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Bu Dia atas waktunya dan kesediaan Bu Diah nih yang utama. Mohon maaf, lagi batuk Ibu. Jadi kesediaan Bu Diah untuk mau mendengarkan unek-unek saya. Semoga dengan bimbingan Ibu kita semua bisa mewujudkan hal baik ini, dan saya mohon izin untuk kembali ke ruang guru. Saya permisi nggih Bu. Assalamualaikum. Ya, baik Pak Handoko. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dengan saya. Saya tunggu pertemuan selanjutnya. Nanti setelah ini, tadi saya perhatikan Pak Handoko batuk-batuk terus. Nanti JJ. setelah ini di ruang guru, silahkan ambil obat batuk dan silahkan minum obatnya supaya cepat sehat ya Pak ya. JJ, makasih matur nuwun sangat. Pamit ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.